Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafril Fauzan dengan NIM 0447602565. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 algoritma dan pemrograman. Di mana tugasnya adalah buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1. Jika golongan A gaji 5 juta, 2. Jika golongan B gaji 6.500.000, 3. Jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Ya, dari gaji pokok ini. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. 5. Jika karyawan lebih dari 9,5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, di sini inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya jumlah penghasilan gaji golongan tambah gaji lembur. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum algoritma ya dan pemrograman. Sekarang saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Bisa juga dengan NetBeans, tapi saya sekarang ingin menggunakan Visual Studio Code. Kita buka, selanjutnya kita buat file baru saja. Ini kita pilih bahasanya ya, Java. Bahasa pemrograman Java. Kita mulai. Kemudian kelas ini tugas saja, tugas. String. Kemudian ini kita masukkan ya. Penghasilan. Scanner. Kita buat tampilan outputnya ya. Ini ya dengan soal ya golongan A, di mana golongan A itu gaji pokoknya sebesar 5 juta. Nah, ini kita buat ya golongan B. Itu gaji pokoknya sebesar 6.500.000.
ini kita buat untuk tampilan keterangan ya, keterangan gaji pokok per golongan. Ya, kemudian integer ini lembur ya, lembur, lalu string golongan. Dan ini kita anggap saja ya, ini harga segitu itu berarti gajinya ya, gaji golongan 1. Nah, kemudian kedua itu 3 itu kemudian kita ya buat ini untuk pilihan golongan kita A tapi setelah di golongan A atau B atau C, kemudian kita kan pilihan jam lembur ya, karena ditugaskan kita memunculkan atau menampilkan ya layar output gaji golongan A atau B atau C ketika mereka melakukan lembur ya, karena gaji lembur itu dihitung per jam. Berarti kita melakukan jam lembur berapa jam gitu. Oke, ya kita masukkan juga ya seperti tadi ya. Oke. Ya, jika ya, if ya, kita emang tugasnya memakai statement if. Jika panggil ya, jika kita memilih satu ya, golongan 1 atau golongan A ya, maka ini berarti kita golongan A ya. Jika kita milih golongan A ya, atau golongan 1, ini golongan 1 atau golongan A, maka gajinya itu total harga 1 ya. Harga 1 di mana harga satunya itu 5 juta. Nah, berarti kita memilih golongan A ya, golongan 1, maka tampilannya otomatis sistem membaca gajinya 5 juta. Oke. Golongan berarti A. Ya. Oke.
jika kita memilih dua ya, maka yang terbaca atau gajinya itu harga dua ya, atau gaji golongan kedua yaitu 6.500.000 ya. Nah, ini termasuk dalam golongan B. Jika kita memilih ya lemaknya 3 ya atau golongan C, maka terbacanya atau gajinya itu termasuk harga 3 itu golongan C. Oke. Seperti ini. Lembur 1 jam ya, maka jumlah itu berarti total gajinya ya, perhitungannya aja ini dikalikan tadi jumlah lembur 1 jam itu. Nah, lembur 1 jam itu 30%, berarti kita desimalkan menjadi 0,30 ya, dikalikan dengan total itu gaji pokok, berarti lembur 1 jam. Jika golongan A, B atau C lembur 1 jam, maka perhitungannya adalah 0,30 atau 30% dikalikan total atau gaji pokok, berarti gaji pokok dikalikan 30% per jamnya ya. Oke, selanjutnya kita ini lembur 2 jam, maka jumlah perhitungannya 0,32 yaitu 30% ya, dikalikan dengan total gaji pokok ya. Jika lembur golongan itu 3 jam, maka jumlah gajinya, perhitungan gajinya itu dikalikan dengan 0,34 ya, dikalikan dengan gaji pokok. Hitungannya dikalikan dengan 0,36% 0,36 atau 36% untuk desimal. Oke. Selanjutnya terakhir kita buat jika golongan tersebut A, B atau C itu lembur lebih dari sama dengan 5 jam atau 5 jam lebih lah ya, 6 atau sebagainya. Itu berarti perhitungan gajinya akan ini 38% atau 0,34 karena tahu gaji.
bulan sama dengan total atau gaji pokok ya ditambah jumlah. Oke, kemudian kita buat outputnya. Ini adalah jumlah penghasilan golongan ya. Nah, itu adalah golongan ditambah ini berarti gaji golongan ditambah dengan penghasilan. Nah, ini kemudian kita set ya di sini 12 ya. Ya. Nah, kita coba lihat apakah ini ada error ya. Kita cek terlebih dahulu. Ini ada kesalahan. Oke. Oh ya, mohon maaf ya, ini kurang teliti saya. Nah, ini berarti jumlah penghasilan golongan ditambah dengan ini golongan dan penghasilan. Coba kita lihat ya. Kita lihat, nah ini sudah muncul ya. Golongan A itu gaji 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Kemudian coba kita satu ya, A. Kemudian jam lemburnya 2. Nah, ini adalah total gajinya ya. Golongan A, ini golongan 1 itu gaji 5 juta, jam lemburnya 2 jam. Nah, kita lihat di sini. Bila lembur 2 jam itu dikalikan dengan 32%. Nah, 5 juta dikalikan 32%, hasilnya adalah gajinya 6.600.000 ya, si golongan A tersebut. Coba kita coba yang lain. Tadi golongan A ya sudah, coba kita golongan B nya. Coba jam lemburnya kita coba 5 jam. Nah, dari golongan B atau golongan kedua dengan gaji pokok 6.500.000,
golongan B tersebut lembur 5 jam. Jadi perhitungannya adalah golongan kedua 6.500.000 ya, dikalikan dengan ini 38% atau 0,38. Nah, 6.500.000 dikalikan 38%. Totalnya adalah 8.970.000. Sekarang kita coba ke golongan C-nya atau golongan ketiga. Coba kita jam lemburnya 10. Nah, karena golongan C gaji pokoknya 9.500.000, dia lembur 10 jam, lembur 10 jam. Perhitungannya adalah 9.500.000 ya, dikalikan dengan 38%. Ya, karena 10 jam itu nih lebih dari 5 jam, dikalikan 0,38%. Nah, golongan C tersebut mendapatkan gaji sebesar 13.110.000. Nah, ini sudah berhasil ya. Di mana tugasnya mempunyai jumlah penghasilan gaji golongan dan gaji utama gaji lembur. Ya, ini sudah berhasil ya. Mungkin cukup sekian tutorial atau video ya pengerjaan tugas praktikum 2 algoritma dan pemrograman dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan atau kata-kata pengucapan dari saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan ya dan dimaklumi karena saya pun masih belajar. Terima kasih untuk tutor saya ya, tutor algoritma dan pemrograman yang sudah membantu saya dengan baik sehingga saya bisa mengerjakan tugas ini walaupun masih ada kesalahan ya, tadi kurang teliti. Maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.